Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan mengenai portal simetris. Ya, portal simetris dia memiliki bentuk yang simetris. Kemudian yang akan kita pelajari di sini adalah yang paling sederhana, yaitu hanya satu beban terpusat ya, bekerja di titik E. Sudah kita pelajari di Mektek 1 bahwa kita harus mencari reaksi di tumpuannya. Tumpuannya ada di A sendi dan di B roll. Sendi sudah kita ketahui bahwa memiliki dua reaksi perletakan, yaitu horizontal dan vertikal. Tetapi karena di sini bebannya hanya vertikal, berarti horizontal bisa dianulir, atau dengan kata lain reaksi horizontal di sendi ini sama dengan 0. Kemudian di roll, kita mengenal di roll itu memikul satu gaya saja, yaitu vertikal. Oke, kemudian dengan bantuan sigma MB sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0, kita mendapatkan reaksi perletakan keduanya ke arah atas. Ini sudah kita pelajari di Mektek 1 dan semuanya tetap harus dikontrol apakah sigma vertikal itu sama dengan 0. Nah, yang akan saya terangkan sekarang adalah bagian selanjutnya. Oke, jadi di sini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat-ingat kembali, bahwa setelah kita mengetahui gaya reaksi perletakan, maka sekarang kita akan mencari gaya dalamnya. Ya, mencari gaya dalam. Pada saat di balok kemarin, kita sudah di Mektek 1, kita sudah mempelajari bagaimana kita menggambar diagram normal, diagram lintang, dan diagram momen. Nah, sekarang pada Mektek 2 kita akan mempelajari gaya dalam tetapi pada bentuk portal. Oke, nah sekarang pada saat kita mau menghitung gaya normal, maka di sini kita berada di tengah sini. Ya, jadi kalian jangan berada di sini. Ya, jangan juga di luar sebelah sini atau di sebelah sini. Kenapa? Karena arahnya nanti itu sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita berada di sini berarti semua arah menjadi terbalik. Oke, jadi ingat kita harus berada di bagian dalam portal. Kemudian caranya per segmen. Jadi kita akan mencari berapa normal sepanjang AC, berapa normal sepanjang CD, dan berapa normal sepanjang DB. Sama juga dengan lintang sama momennya. Oke, jadi kita mulai bentangan dari A ke C. Ya, dari A ke C berarti ini X-nya dari A ke C. Berarti ini adalah X. Ya, X jalan dari A ke C. Oke, jadi kita inikan dulu untuk normal. Dari A ke C, berarti X-nya berapa itu? Dari 0 ke H. Ya, dari 0, jadi X-nya jalan dari 0 sampai H. Kalau misalkan nanti soalnya 5, berarti dari 0 sampai 5. Oke, nah sekarang normal. Kalau normal yang kita lihat adalah gaya yang sejajar dengan portalnya. Itu adalah gaya normal. Nah, sekarang kita lihat RAV di sini, ya, dia sejajar. Ya, sejajar atau berimpit garis kerjanya dengan portalnya. Portal yang kita lihat mana kan AC. Nah, karena sejajar berarti RAV ini adalah normal. Kalau misalkan di sini nanti ada beban horizontal, nah beban horizontal ini bekerja vertikal bekerja tegak lurus pada AC. Berarti beban horizontal nanti ini masuk di lintang. Bisa ya, jadi jangan terbalik. Jadi sekarang bukan normal itu horizontal, lintang itu vertikal. Ingat, bukan. Karena kalau seperti itu nanti kalian bilang ini kan vertikal, berarti dia lintang, padahal bukan. Jadi pada saat kita sekarang sudah mempelajari normal,
ya, kemudian lintang, itu yang diperhatikan adalah apakah gaya tersebut sejajar atau tegak lurus. Ya, kalau misalkan dia sejajar maka dia ada normal. Kalau gayanya tegak lurus terhadap portal maka dia lintang. Oke, jadi di sini normal dari 0 sampai H itu adalah RAV. Oke, kalau normal tidak ada jarak-jaraknya, maka kita katakan dia normal sama dengan RAV. Ini normalnya. Nah, sekarang minus atau plus, ingat bahwa yang seperti ini adalah plus. Oke, jadi dia plus kalau menarik ya, mengarah keluar. Nah, ini RAV kalau kalian lihat dia malah menekan ya, mengarah ke dalam dari AD. Berarti dia adalah minus. Oke, karena di sini tidak ada simbol X, berarti otomatis sepanjang AC itu semua memikul RAV. Ya, sehingga kita sampaikan bahwa NA yaitu N-nya 0 itu memikul RAV. Normal di C pun seperti itu. Normal sepanjang H ya, dia pun minus RAV. Ada gaya lain? Tidak ada. Ya, hanya satu. Berarti di portal segmen A sampai C gaya normal saja yang ada ya. Gaya normal yang ada hanya satu, hanya RAV saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau cari lintang dari A ke C. Jadi per segmen ya. Lintang dari A ke C. Tadi kita sampaikan lintang adalah gaya yang tegak lurus terhadap portalnya. Ini portal AC, kita cari yang tegak lurus, tidak ada. Ini kan tadi tidak ada ya. Ya, berarti di sini gaya lintang untuk adalah 0 ya. Baik gaya lintang di A maupun gaya lintang di C. Oke. Nah, yang terakhir adalah momen. Momen ya sama dari A ke C. Oke, lanjut lagi. Momen dari A ke C. Sekarang momen di A. Ada reaksi. Berarti momen di A akibat RAV 0. Kenapa? Karena dia menuju titik A. Ingat kembali Mektek 1. Ya, berarti momen di A 0. Kemudian momen di C juga seperti itu. Karena tidak ada gaya lagi selain RAV, sedangkan sudah disampaikan di Mektek 1, kalau tidak memiliki jarak berarti momennya 0. Berarti di sini, oh sorry ya, ini DAC 0. Berarti di sini momen di A sama dengan 0, momen di C sama dengan 0. Oke, nah mari kita lihat hasilnya di sini. Gaya lintang dari A ke C 0. Ini dari A ke C 0 gaya lintangnya. Kemudian momennya dari A ke C 0 juga. Kemudian gaya normalnya dari A ke C minus RAV. Oke, jadi sama ini. Ini adalah bagian pertama dari segmen dari A ke C. Nanti kita lanjutkan lagi dari C ke D. Oke, kita lanjut lagi sekarang untuk bagian C ke E. Jadi karena di sini ada beban, maka kita berhenti dulu, jangan langsung C ke D, tetapi kita berhenti dulu dari C ke E, kemudian nanti dari E ke D, karena di sini ada beban terpusat. Nah, dari C ke E, berarti X kita jalan dari sini ke sini. Oke, nah sekarang kita mulai lagi dengan
normal dari C ke E. Oke, normal berarti gaya yang sejajar. Oke, jadi dari C ke E berarti beban P belum kelihatan. Yang masih kelihatan adalah RA-nya saja. Kan kita potong di sini ya. Berarti sebelum sedikit E. Nah, kita lihat RAV ini apakah dia sejajar dengan normal? Sejajar dengan CE? Tidak ya. Jadi RAV ini adalah tegak lurus dari CE. Berarti tidak ada gaya normal di CE. Yang ada nanti adalah gaya lintang. Karena RAV tegak lurus terhadap CE. Jadi ingat, pada saat dia dari A ke C, dia adalah gaya normal. Tetapi dari C ke E, dia berubah menjadi gaya lintang. Nah, ini yang biasanya ada kesalahan, tidak teliti, yang gayanya harusnya normal, dia menjadi lintang, yang lintang menjadi normal, gara-gara masih di otaknya kalau vertikal itu lintang, kalau horizontal itu normal ya. Jadi ingat, tidak ada lagi horizontal vertikal, tetapi yang dilihat apakah gayanya sejajar dengan portal, berarti dia normal. Kalau misalkan gayanya tegak lurus portal, berarti dia lintang. Oke, berarti di sini normal dari C itu 0, normalnya E juga 0. Nah, nanti di lintang C ke E barulah muncul. Oh, ini harusnya ditulis dulu ya. Dari 0 ke A. Nah, lintang baru muncul. Kenapa? Karena RAV ya, RAV adalah tegak lurus terhadap CE. Ya, berarti lintangnya di sini DC-nya adalah D pada saat dia 0 itu sebesar RAV. Kemudian DE-nya yaitu DA sebesar sepanjang A, berarti dia RAV. Setelah itu kita harus mencari apakah dia plus atau minus. Ya, D ini kan tadi normal, ini D. D itu plus ya. Jika kalau kita lihat dari kiri dia ke atas, atau misalkan kita lihat dari kanan dia ke bawah. Nah, sekarang kita kan melihat dari kiri. Ya, dari kiri. Dari sini kan kita melihat, jadi dari C ke E, berarti kita melihat dari kiri. Ya, dari C ke E berarti kita melihat kiri, berarti yang kiri yang menjadi patokan. Kalau dia ke atas dia plus. Nah, ini RAV ke atas, berarti dia plus. Plus RAV dan plus RAV. Oke, kemudian kita lanjut dengan momennya. Momen dari C ke E. Ini RAV ya, momennya ke sini berarti RAV kali X. Ya, jarak X ini. Jadi kita mengambil X, jangan dulu A, ya, kita ambil dia adalah X. Oke. Jadi saya biasanya kalau misalkan menghitung portal ya, menghitung portal seperti ini, saya gambar kembali nih. Ya, jadi saya gambar kembali, jadi saya tulis dia seperti ini. Ya. Gambar kembali, kemudian ada begini. Oke, kemudian ini titik sambung, ini kita potong, di sini P-nya. Oke. Kemudian ini C, kemudian saya gambar ini adalah X. Baru ini adalah RAV. Ya, berarti nanti momen adalah RAV kali X. Karena sepanjang kita mau cari jaraknya, berarti dia RAV kali X. Nah, X-nya ini dari 0 sampai A. Oke, 0 pada saat dia MC sama dengan RAV kali 0, berarti dia 0. Ya, kemudian
ME ya sama dengan RAV kali E adalah A. Ya, berarti RAV A. Oke, tergantung dari A-nya berapa. Nah, saya tadi lupa, pada saat kita membuat persamaan momen ini, berarti kita harus tahu dia plus atau minus. Oke, untuk momen, ya ingat lagi, bukan lagi searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi momen plus, ya jika serat bawah tertarik, serat atas tertekan. Oke, jadi kita lihat, jadi kalau dia ke atas begini, kan ini kita lihatnya dari kiri ke kanan. Berarti yang kita perhatikan adalah yang kiri. Jadi kalau dia bentuknya searah jarum jam begini, walaupun kita sebenarnya tidak boleh bilang searah jarum jam, tetapi kita ambil saja bilang kalau arahnya dia ke atas seperti ini, dia plus. Kita lihat RAV, ini RAV, kita tarik ke sana. Nah, berarti kan dia ke atas ya. Berarti momennya adalah plus. Oke, inilah yang dinamakan kita mencari gaya-gaya dalam. Ya, masing-masing segmen. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut lagi dari E ke D. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau mencari normal dari E ke D. Ya, berarti X-nya itu dari A ke L. L ya, atau A tambah B. Ya, jadi L atau A ya untuk ini. Ini kan nanti ada angkanya, jadi tidak serumit ini. Oke, kita lihat lagi dari E ke D. Seperti biasa, gambarkan lagi. Jadi ini dipotong. Di sini ada D, kemudian ini ada P. Kemudian di sini ada RAV. Kita lihat lagi bahwa baik RAV maupun P, dia tegak lurus terhadap ED. Ya, tegak lurus terhadap ED. Jadi kalau misalkan kita lagi mau mencari bentangan ED, ingat yang pertama harus ikut juga ya. Jangan sampai pada saat ED kalian hanya melihat P saja, tidak, ikut lagi semua yang pertama. Oke, jadi dilihat semua seperti ini. Oke, jadi dari E ke D tidak ada ya, karena RAV tegak lurus ED, kemudian beban terpusatnya P juga tegak lurus ED. Berarti normal di E sama dengan 0, normal di D sama dengan 0. Oke, kita cerita lintang. Dari E ke D. Oke, lintangnya ada RAV dan ada P, hanya 2. Nah, tadi RAV kita lihat dari E ke D, dia ke atas, berarti plus. Kemudian P-nya ke bawah, berarti berlawanan ini, berarti dia minus. Oke, karena tidak ada XX-nya, maka kita bisa mengatakan bahwa baik DE maupun D di D itu sama nilainya. Oke, tergantung nanti angka pada soal. Nah, bagaimana dengan momennya? Dari E ke D. X-nya di mana? X-nya di sini. Ya, X-nya di sini. Berarti ini adalah A. Ya, berarti momen X sama dengan RA naik ke atas, berarti dia plus. Ya, jadi RA kali apa? X tambah A. Ya kan? Kan jaraknya RA jaraknya ke titik ini. Yang kita buat putus-putus, berarti A tambah X. Ya, A tambah X. Kemudian ini P-nya ke titik D, dia ke bawah. Jadi kalau ke bawah, berarti dia minus. Dikurangi P kali X. Oke, nah sekarang
karena ini RAV, karena ini sudah ada XX-nya, maka momen di E berbeda dengan momen di D. Ya, berarti kita harus hitung momen di E adalah X pada saat, kalau di E berarti dia A. Ini kan untuk X A, E, ini untuk X-nya di titik D. Berarti M pada saat dia A. Jadi semua yang ada apalagi namanya, yang ada A-nya, ya, yang ada A-nya itu semua yang ada X-nya diberi nilai, oh maaf, ini kan bukan A ya, ini 0 ya. Maaf, ini 0 sampai B. Maaf ya, ini X-nya dari sini ya sampai ke D. Jadi dari 0 sampai ke B ya. Bukan dari sini ke sini. Jadi E sama D saja, maaf. Jadi 0 sama B. Oke. Nah, berarti di sini momennya adalah, kita ulang lagi. Oke, momennya adalah RAV dikali A tambah X, ya. Kemudian mana lagi tuh? Dikurang, ya, kurang P kali, langsung kali X. Oke, jadi ME adalah pada saat M sama dengan 0, semua yang ada X-nya diganti menjadi 0. Oke, semua yang ada X-nya diganti menjadi 0. Berarti ini adalah RAV kali A. Sudah ya? Karena P kali X adalah 0. Ya, A tambah 0, A. Oke, nah berbeda dengan pada saat M di D, yaitu pada saat M di B, yaitu RAV kali A tambah B. X-nya berubah menjadi B dikurang P kali B. Oke, jadi bisa dilihat di sini M di E itu berbeda dengan M di D. Nah, yang perlu kalian pelajari sekarang membuat persamaan ini. Ya, persamaan ini dibuat dengan menggambar kembali gambarnya ini. Ya, jadi digambar sehingga kita bisa tahu, oh dari 0 ke B itu ED, itu dari 0, ini kan 0 ke B. Jadi kalau misalkan di sini 6, berarti dari 0 ke 6. Oke. Nah, A tambah B itu apa? A tambah B itu adalah L. Jadi sebenarnya jarak gaya RAV ke titik D ya L. Ya kan? A tambah B. Oke, nah sekarang kita sudah menggambar lagi normal untuk E ke D. Nah, setelah itu adalah D ke B. Saya sudah sampaikan dulu bahwa kita bisa mulai dari kiri, mulai dari kanan, tergantung pilih yang sedikit gayanya ikut serta. Kalau misalkan kita dari D ke B, ya berarti ini kan ikut lagi semua, 1, 2. Tetapi kalau kita dari B ke D, berarti yang ikut hanya 1. Berarti perhitungan berikutnya lebih gampang kalau kita mulai lagi dari B ke D. Kontrolnya bahwa momen di D yang kita hitung dari kiri tadi harus sama dengan momen D yang kita hitung dari sebelah sini nantinya. Oke, ya kita mulai menghitung gaya dalam dari B ke D. Oke, seperti biasa kita gambarkan lagi seperti ini. Baru ini ada RBV, baru ini ada X, ya. Kemudian kita potong di sini, ya. Ini adalah X-nya. Kemudian ini adalah D. Oke, kemudian ini semuanya adalah H. Oke, kita mulai dengan
normal dari B ke D. Berarti dari 0 ke H. Nah, RBV bekerja sejajar dengan portal BD. Berarti RBV adalah normal. Ya. Nah, sekarang kita tulis NDB adalah RBV. Nah, kita lihat apakah dia menekan atau menarik. Dia karena RBV juga menekan ke BD, berarti dia adalah minus juga. Oh, maaf, N di D itu adalah sama. Kemudian lintang dari B ke D, kita lihat tidak ada gaya vertikal. Sorry, tidak ada gaya horizontal yang tidak ada gaya yang tegak lurus BD. Berarti lintangnya 0. Ya, lintang di B, lintang di B maupun lintang di D itu 0. Nah, bagaimana dengan momen? Ya, RBV momennya terhadap titik B tidak ada jarak, berarti M di B sama dengan 0. Kemudian M di D, berapa jarak RBV ke titik D juga tidak ada karena dia berhimpit garis kerjanya, maka dia 0. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Pada saat kita dapat MD 0, kita harus cross check dengan MD tadi yang kita dapatkan dari sebelah kiri. Ya, jadi MD tadi yang kita dapatkan dari sebelah kiri itu rumusnya adalah RAV kali A tambah B dikurang V kali B. Jadi pada kiri nanti kalau sudah ada angka, ya ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena harus sama dengan yang kita cari dari kanan. Ya, kalau misalkan ada yang tidak terkontrol seperti ini, berarti kalian harus perhatikan yang mana ya yang salah. Ya, biasanya karena ini dari B ke D itu tidak banyak gaya, biasanya yang salah dari E ke D, yang ini yang salah. Oke, jadi kontrolnya bahwa momen yang terjadi di titik D ini harus sama, baik dihitung dari sebelah kiri maupun dihitung dari sebelah kanan. Oke, angka-angkanya ini kemudian disimpulkan di sini. Oke, nah yang terakhir setelah kita sudah mendapatkan angkanya, kita menggambar. Oke, dari A ke C ini lintang. Dari A ke C tadi lintangnya 0, berarti tidak usah kita gambar. Dia muncul lintang pada saat dari C ke E dan dari E ke D. Ya, dari C ke E tadi lintangnya adalah lintang. Oh ini, lintang C ke E itu RAV. Berarti misalkan RAV kamu dapat 6 ton, berarti digambarlah 6 pakai skala misalkan 6 kamu gambar 2 cm. Ya, jadi ini 6. Sama semuanya dari C ke E. Kemudian lintang dari E ke D, ini RAV dikurang P. Dari E ke D. Ya, jadi ini RAV dikurang B. Dikurang P. Ya. Nih. Mana tadi itu? Ini. Oke. Nah, setelah itu lintang dari B ke D tadi 0, berarti tidak ada lagi. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti bisa kalian lihat kalau nilai-nilainya. Kalau ada nilainya baru kita bisa maksudnya lebih terlihat gambarannya ya. Ini kan tidak tahu RAV lebih panjang atau RPV yang lebih panjang ya. Seperti itu. Kemudian menggambar momennya. Dari A ke C, momen semua 0, tidak ada gambaran. Kemudian dari E ke D yang ada, ya, E. Kemudian ternyata ini waktu dihitung, dikasih masuk, ternyata dia 0. Berarti terkontrol ya. Ya, terkontrol bahwa di sini 0, MD-nya. Kemudian di sini tidak ada momen. Jadi yang ada momen hanya di bentangan CD. Kemudian bagaimana dengan normal? Nah, normal di A, C ada.
di B ke D ada, tetapi dari C ke E, dari E ke D tidak ada. Jadi gambarnya hanya seperti ini. Kemudian biasanya kalau nilai plus kita gambarkan ke arah luar portal, nilai minus kita gambar di dalam. Ya, itu hanya kesepakatan saja. Ini juga kalau dia ke dalam itu minus ya. Kalau misalkan kita dapat gaya normalnya plus, tarik, berarti kita gambar keluar dari portalnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti sedikit penjelasan mengenai bagaimana kita menghitung gaya lintang, gaya momen, dan gaya normal pada portal simetris. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa lagi ya, lebih tingkatannya di atas lagi sehingga kalian bisa pelajari kalau misalkan di satu segmen ini ya, satu segmen ini ada beban yang sejajar AC, ada beban yang tegak lurus AC. Berarti ini nanti RAV sebagai normal dan RAH sebagai lintang. Tapi pada saat dia di bentangan CE, maka terbalik, RAV sebagai lintang, RAH sebagai normal. Ya, kenapa? Karena RAH sekarang sejajar dengan CE. Jadi kita harus lihat dia sejajar dan tegak lurus dengan portal yang sedang kita hitung. Itu sebenarnya intinya biar kita tidak salah-salah mengerjakan. Nah, ini adalah hasil dari portalnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini hanya mengingatkan kembali bagaimana kalau ada beban merata. Jadi misalkan seperti ini, misalkan ada beban tanah, beban angin ya, kok tanah ya. Kalau tanah dengan air itu segitiga. Ya, beban angin seperti ini dia adalah beban merata. Nah, maka ini untuk biar diingat kembali bahwa kalau beban merata itu untuk mencari reaksi perletakan, ingat kita rubah dulu menjadi beban terpusat. Oke, jadi ini adalah untuk beban yang ada beban meratanya. Oke, jadi inilah 3 bentuk dari portal ya, lengkap dengan cara menggambarnya. Yang ingin saya lebih tekankan bahwa kalian harus latihan ya. Jadi setelah mendengarkan video ini, kalian mencoba untuk menghitung seperti apa yang saya sudah jelaskan dengan tangan tanpa melihat tanpa melihat materinya ya. Jadi coba kalian menghitung sendiri ini tanpa melihat materi, apakah kalian sudah bisa mendapatkan nilai-nilai atau bentuk seperti yang sudah dijelaskan. Jadi cara untuk belajarnya adalah dicoba ya, jangan hanya dilihat-lihat saja tetapi dicoba juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.